Taktik bunglon Sintayong di Piala AFF 2020 tak hanya memusingkan lawan, tetapi juga menyulitkan timnas Indonesia sendiri. Sintayong kembali melakukan perubahan taktik saat timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga terakhir grup B Piala AFF 2020. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali memasang skema 4 back setelah sebelumnya tampil dengan 5 pemain belakang pada saat menghadapi Vietnam. Bukan cuma itu, komposisi pemain pun berubah. Kali ini Sintayong memasang pemain yang lebih cepat seperti Ramai Romakiek sejak awal pertandingan saat menghadapi Malaysia. Evan Dimas yang notabene adalah kapten timnas Indonesia malah disimpan Sintayong di bangku cadangan. Taktik itu mengindikasikan bahwa Sintayong ingin timnas Indonesia bermain menyerang pada laga tersebut. Tidak salah karena duel Indonesia menghadapi Malaysia merupakan penentuan lolos atau tidaknya kedua tim ke semifinal Piala AFF. Meski Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal, Sintayong seperti enggan mengambil resiko main bertahan dengan memasang formasi menyerang. Permainan menyerang timnas Indonesia sempat menimbulkan petaka pada menit ke-13. Gawang mereka dijebol oleh Kogi Leswaran Raj. Namun timnas Indonesia mampu menjawabnya dengan 4 gol. Irfan Jaya mencetak gol di menit ke-36. Kemudian ia mencetak gol lagi pada menit ke-43. Dan skor 2-1 berakhir hingga babak pertama berusai. Di babak kedua, Indonesia langsung tancap gas. Pratama Arhan berhasil mencetak gol di menit ke-50 melalui tendangan jarak jauhnya. Timnas pun melengkapi kemenangan 4-1-nya lewat sundulan kepala Elvan Bagot di menit ke-82 hasil umpan dari tendangan sudut Evan Dimas. Setelah pertandingan, Sintayong mengaku bahwa taktik adaptif Indonesia selama di AFF Suzuki Cup 2020 memang memusingkan lawan. Namun di satu sisi, hal itu sebenarnya juga menyulitkan timnas Indonesia sendiri. Kalau mengubah formasi, lawan akan sulit membaca dan menganalisa. Namun, kami pun sebenarnya juga kesulitan jika selalu mengubah formasi, ucap Sintayong dalam jumpa pers virtual usai laga Indonesia menghadapi Malaysia. Selalu ada patokan untuk formasi. Saya tinggal mengubah sedikit-sedikit, tergantung kelemahan pemain kami dan siapa lawannya, ucap sang pelatih. Dengan kemenangan atas Malaysia, timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 dengan status sebagai juara grup, ditemani runner-up grup Vietnam. Dari 4 pertandingan, timnas Indonesia mengumpulkan 10 poin, hasil 3 kemenangan dan 1 imbang, serupa dengan Vietnam. Selisih gol kedua kesebelasan juga sama, yaitu +9. Tetapi Indonesia lebih unggul dalam produktivitas gol, yaitu unggul 4 gol dari Vietnam. Pada semifinal Piala AFF nanti, Indonesia akan menghadapi runner-up grup A sekaligus tuan rumah, yaitu Singapura. Sedangkan Vietnam akan bertemu Thailand. Sementara itu, perjalanan Malaysia terhenti di fase grup Piala AFF 2020. Harimau Malaya berakhir di peringkat ketiga grup B dengan 6 poin dari 4 laga. Itu merupakan informasi terkini timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.